Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahrus syiyam allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kultum pengantar berbuka puasa hari ini, marilah kita bertafakur, merenungkan dan memantapkan hati bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Yang pertama, di antara banyaknya malaikat, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kemuliaan, yaitu sebagai pemimpin di antara para malaikat. Yang kedua, Nabi dan Rasul yang dibekali oleh Allah dalam perjalanan dakwahnya dengan Al-Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memberikan kemuliaan kepada beliau sebagai khataman nabiyyin, penyempurna risalah para nabi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dan Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dan itu adalah sebuah kemuliaan. Yang ketiga, waktu diturunkannya Al-Quran. Di antara 12 bulan, Allah telah menetapkan bulan Ramadan, di mana di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan secara eksplisit Allah menyebut Ramadan itu di dalam Al-Quran. Tidak ada bulan-bulan lain yang namanya disebut di dalam Al-Quran, dan Allah menetapkan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung di antara 11 bulan yang lain. Kemudian yang keempat, lebih spesifik lagi, malam ketika diturunkannya Al-Quran, Allah telah menetapkan malam itu sebagai malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu adalah pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu dijelaskan lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sekali lagi itu adalah sebuah kemuliaan. Kemudian tempat diturunkannya Al-Quran. Kita mengenal dalam kelompok surat Al-Quran itu ada Makkiyah dan Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Hijrah, dan surat yang diturunkan di Madinah yaitu setelah Nabi Hijrah. Dua tempat itu Allah tetapkan sebagai tempat yang mulia di muka bumi ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah isyarah bahwa betapa Allah telah memuliakan segala sesuatu yang berkaitan atau yang berhubungan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini kita bisa menangkap isyarat tersebut sehingga kita memuliakan diri kita dengan melibatkan diri dan senantiasa berdekat-dekat dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Bahkan di antara kemuliaan bagi orang-orang yang senantiasa membaca dan menghafal Al-Quran, sebagai contohnya seorang anak kecil yang hafiz Quran, bagaimana dimuliakan oleh para manusia yang mulia. Kemudian orang tuanya dimuliakan dengan dinaikkan haji ataupun umroh. Bahkan Allah memberikan kemuliaan itu di akhirat kelak, bahwa anak yang dapat menghafal Al-Quran itu diberikan keleluasaan untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kemudian contoh lain betapa Al-Quran itu menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita sebagai manusia di dunia ini. Di antara banyak universitas, termasuk universitas ternama, misalnya ITB atau UNPAD, termasuk universitas-universitas Muhammadiyah, memberikan beasiswa full. Bahkan fakultasnya itu jurusan kedokteran bagi calon mahasiswa yang menghafal Al-Quran. Termasuk sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama memberikan penghargaan dan kemuliaan bagi siswa lulusan sekolah sebelumnya yang menghafal Al-Quran, berapa juz pun itu. Bahwa sekolah kita sudah menjadi wasilah, sudah on the track, sudah berada pada jalur yang benar dalam kurikulum yang menetapkan diantaranya adalah visi misi sekolah itu menjadi sekolah yang religius, diantaranya dengan mempelajari Al-Quran lewat ekstrakurikuler tahfidz atau dengan pembelajaran
BTQ, baca tulis Al-Quran. Itu adalah kompetensi minimal di mana lulusan SD Muhammadiyah 3 Bandung itu wajib minimal hafal juz 30. Sebelum menutup kultum pengantar berbuka puasa pada hari ini, adalah percakapan seorang syekh di Saudi Arabia dengan duta besar Indonesia di sana. Syekh itu bertanya, "Wahai Pak Dubes, berapa lama masa pendidikan sekolah dasar di negara Anda?" 6 tahun. Kemudian dilanjutkan sekolah menengah pertama itu 3 tahun. Kemudian dilanjutkan sekolah menengah atas itu 3 tahun. Lalu berapa lama lagi jika harus menempuh pendidikan sarjana? Itu harus ditempuh 4 tahun lagi. Sehingga untuk meraih predikat atau gelar S1 minimal kita belajar itu selama 16 tahun. 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun di perguruan tinggi. Kemudian Syekh di Saudi Arabia itu kembali bertanya kepada Pak Dubes, "Pak Dubes, lalu pekerjaan apa yang didapatkan oleh lulusan SD yang sekolahnya 6 tahun?" Pak Dubes itu kemudian terperangah, rasa-rasanya tidak ada pekerjaan yang layak untuk seseorang yang hanya lulusan sekolah dasar. Kemudian kalau lulusan SMP, paling bekerja sebagai OB, office boy. Kemudian lulusan SMA, mungkin agak layak lah pekerjaannya itu sebagai karyawan di pabrik atau di toko. Barulah kalau ia sebagai lulusan S1 yang masa belajarnya 6 tahun itu mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sebagai seorang staf atau guru umpamanya. Kemudian Syekh itu kembali bertanya, "Wahai Pak Dubes, jika sekiranya seorang anak di usia sekolah dasar selama 6 tahun itu mempelajari untuk menghafal Al-Quran secara intensif, kira-kira hafalkah dia untuk menjadi seorang hafiz?" Pak Dubes kemudian berpikir sejenak, kemudian mengatakan, "Insya Allah wahai Syekh, jika waktu 6 tahun itu digunakan secara intensif untuk menghafal Al-Quran, maka anak itu akan menjadi seorang hafiz." Lalu masa belajar 3 tahun di SMP digunakan untuk mengkaji kitab hadis umpamanya. Apakah ada satu kitab yang dapat ia kuasai? Insya Allah, jika pembelajarannya intensif, bisa saja itu terjadi. Kemudian Syekh itu melanjutkan pertanyaannya, "Pak Dubes, saya ingin bertanya kepada Anda, adakah seorang hafiz Al-Quran yang hidupnya tidak mulia di bumi ini?" Kemudian Dubes itu berpikir sebentar lagi, kemudian mengatakan, "Tidak ada wahai Syekh. Betapa sesungguhnya para hafiz Quran adalah orang-orang yang dimuliakan di dunia ini. Kita mengetahui tidak ada seorang hafiz Al-Quran pun yang tidak dimuliakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada tawaran dari negara Jepang, open recruitment, itu penerimaan secara terbuka bagi siapapun hafiz Al-Quran di dunia ini untuk menjadi seorang imam masjid di negara Jepang dengan salary atau gaji sebesar 32 juta, belum lagi tambahan bonus, insentif, dan kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Di dunia saja, betapa orang-orang yang mengaitkan dirinya mempelajari Al-Quran telah diberikan kemuliaan, apalagi di akhirat kelak. Kita mengetahui Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk bagi manusia, sebagai al-bayan, penjelasan atas petunjuk itu, sebagai al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai an-nur, sebagai pemberi cahaya, wasilah hidayah, sebagai basyiro, pemberi kabar gembira, wa naziro, pemberi peringatan, dan sebagai syifa, sebagai obat yang menawarkan hati yang keras. Kapan Al-Quran itu berfungsi sesuai dengan nama-namanya tadi? Ketika Al-Quran itu dibaca. Maka sekali lagi, saya ingin memantapkan dan meyakinkan bahwa Ananda semua, siswa SD Muhammadiyah 3 Bandung, sudah berada pada jalur yang benar, sudah on the track. Kalian semua memilih sekolah di SD Muhammadiyah 3 Bandung, dan ini juga sebuah keyakinan bagi seluruh calon siswa maupun orang tua siswa ketika memilih SD Muhammadiyah 3 Bandung sebagai tempat belajar putra putrinya. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah pilihan yang tepat, karena Al-Quran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran yang diberikan di SD Muhammadiyah 3 Bandung. Inilah kultum pengantar berbuka puasa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah saum kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rizki untuk kita semua, untuk menambah kemuliaan itu sesuai dengan Al-Quran, juga dengan harta kita. Kita mampu infak, sedekah, terlebih lagi di bulan Ramadan ini.
nasrun minallah fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.